Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sanikanit, jumpa lagi dengan saya. Ya, sahabat-sahabat yang ingin belajar filsafat dengan saya. Ini adalah pertemuan yang kedua dan lanjutan dari pertemuan kemarin tentang filsafat itu apa. Sahabat-sahabat Sanikanit, mari kita lanjutkan materi filsafat kita ini tentang peristilahan filsafat dulu. Barangkali kemarin kita hanya berbicara tentang filsafat itu apa secara mendasar. Nah, sekarang kita akan kaji istilah filsafat dari beberapa referensi yang kita pelajari bersama. Kata filsafat berasal dari kata filosofia yang itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, pada dasarnya memiliki makna berkeinginan menjadi arif. Nah, kalau kita baca beberapa buku, filsafat itu dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan. Nah, kalau saya memaknainya berkeinginan untuk menjadi arif atau untuk menjadi bijaksana. Nah, untuk menjadi arif ini adalah bukan berarti kita atau diri kita merasa sudah arif. Karena kita berkeinginan mendambakan menjadi arif. Walaupun ilmu kita sudah luas, wawasan kita sudah luas, pengalaman kita sudah luas, maka kita jangan merasa bijak atau kita jangan merasa arif dulu. Karena bagi kita yang belajar filsafat itu mencintai, berkeinginan untuk menjadi arif. Nah, sekarang kenapa demikian? Karena kita juga berdasarkan pada persoalan makna arif itu sendiri. Arif itu, bijaksana itu bukan berarti pandai, bukan berarti pintar. Maka kearifan itu berbeda dengan definisi pandai, definisi pintar, definisi kepandaian. Arif itu bukan kecerdasan IQ kita, bukan sebanyak apapun ilmu yang kita kuasai. Kecerdasan, kepandaian atau kecerdasan intelektual hanyalah kemampuan untuk menunjukkan atau menjawab sesuatu lewat perangkat rasio atau lewat perangkat rasionalitas kita. Misalnya, orang pandai 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu orang yang tahu menjawab sama dengan 2, bukan berarti dia arif. Bisa dia digolongkan sebagai cerdas secara intelektual, tapi belum tentu memiliki kearifan dalam dirinya. Nah, sedangkan berfilsafat adalah bertujuan mendambakan kearifan, mendambakan kebijaksanaan, mendambakan kebenaran. Nah, kebenaran yang di sini yang dimaksud adalah kebenaran dalam huruf, kalau bahasa Cak Non dia pakai huruf K besar. Nah, berbeda dengan kebenaran pada umumnya, maka setiap orang itu memiliki kebenaran. Ketika dia sudah memiliki kebenaran, lalu duduk bareng, lalu dia akan mengklaim bahwa kebenaran yang dia miliki seakan-akan adalah kebenaran secara universal. Padahal itu bukan.
Belum tentu. Maka yang didambakan dalam filsafat ini, bagi orang yang berfilsafat, maka dia akan mendambakan kebenaran dalam huruf K besar. Kebenaran secara universal, kebenaran yang tidak diragukan lagi, sehingga dia tidak ada ego dalam dirinya, tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, tidak ada lagi pengakuan bahwa dirinya lah yang benar dan yang lain salah. Nah, itu bukan bijak namanya. Nah, itulah filsafat dulu. Maka sebenarnya belajar filsafat seperti kita ini, belajar filsafat berarti belajar berhasrat, belajar berkeinginan pada kearifan, pada kebijaksanaan. Kearifan itu sendiri bukanlah benda, bukanlah sesuatu yang harus kita maknai sebagai makna benda yang harus kita raih, dipegang dan disentuh, dirasa bersifat benda. Tapi kebenaran itu ada, kearifan itu merupakan hasil dari penyadaran akan pribadi atau kesadaran diri dari seseorang yang itu dilakukan melalui refleksi-refleksi rasional terhadap hal-hal pokok dalam hidupnya. Misalnya, sekarang saya berfilsafat, maka saya berfilsafat itu tentu terbangun di dalam diri kita hasrat tentang untuk meraih kebijaksanaan, untuk meraih kearifan. Maka ketika sudah memiliki hasrat untuk kebijaksanaan, kearifan, maka yang pertama hilangnya ego merasa benar sendiri. Hilangnya ego merasa ketika diri kita itu pintar, sudah mencapai kebenaran atau mencapai kearifan atau mencapai kebijaksanaan, itu keliru. Itu sangat keliru. Karena kebijaksanaan, kearifan itu dihasilkan dari proses refleksi terhadap hal-hal pokok dalam diri kita, sehingga kita menemukan, memiliki kesadaran diri tentang apa yang kita sudah refleksikan. Nah, kita dalam hidup ini banyak hal-hal pokok. Hal-hal pokok itu bukan hal berpikir tentang hal-hal remeh, tentang merokok misalnya, bukan, itu hal-hal yang remeh, tapi tentang yang berkaitan tentang diri di dalam diri kita. Nah, ketika kita berpikir, merenung bagaimana hidup yang baik, bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, nah, refleksi-refleksi yang dihasilkan itu paling tidak akan membuka keran-keran kemungkinan untuk mendekati kebijaksanaan, untuk mendekati kearifan, untuk mendekati kebenaran. Gini, saya ingin bercerita saja. Ada di dalam satu buku yang judulnya tentang burung berkicau. Nah, ini sebenarnya di dalam buku itu ada kisah seorang guru dan murid. Bercerita tentang guru dan murid di dalam buku berkicau ini mencontohkan pola berfilsafat dan berpikir hasil dari renungan yang kemudian mendekati kearifan dan kebijaksanaan. Nah, kenapa misalnya berfilsafat itu selalu diawali dengan pertanyaan.
bukan diawali dengan penjelasan, bukan diawali dengan kepintaran. Nah, berbeda karena penjelasan kepintaran itu, penjelasan yang didasarkan pada kecerdasan intelektual itu pada akhirnya sama halnya dengan kita menyuapi seseorang tanpa harus diberikan alasan suapannya itu apa. Akhirnya didasarkan pada ilmu pengetahuan atau pada sains. Ini hasil sains. Padahal belum tentu cocok pada apa yang ingin diterima oleh seseorang itu. Nah, di dalam buku Burung Berkicau itu dikisahkan, itu karya Anthony, kalau nggak salah karya Anthony de Mello. Nah, dalam Burung Berkicau itu seorang murid mengeluh pada gurunya. Seorang murid bertanya pada gurunya, Guru sering atau seringkali menceritakan atau bercerita, tapi guru tidak pernah menerangkan maknanya kepada kami. Kenapa guru? Kenapa tidak memberikan langsung maknanya kepada kami, tapi malah memberikan cerita-cerita yang masih menimbulkan pertanyaan pada kami? Nah, seorang guru itu dengan tersenyum menjawab. Jawaban gurunya itu sederhana, tapi mengagetkan. Bagaimana, kata seorang guru, bagaimana pendapatmu, nak? Bagaimana pendapatmu, muridku, jika ada orang yang mau memberimu satu buah atau satu bungkus makanan, tapi ia mengunyahnya dulu, lalu memberikannya kepada kamu. Nah, apa yang didapat dari kisah ini? Si murid itu, dia pasti akan menjawab, tidak mau guru, karena dikunyah oleh guru lalu diberikan kepada saya. Merasa jijik pasti orang yang mau menerima pemberian yang sudah dikunyah lalu mau diberikan. Nah, intinya dari pelajaran ini, berfilsafat itu bukan serta-merta sok tahu, sok pintar yang didasarkan pada kecerdasan, kepintaran seseorang. Tapi berfilsafat itu karena memunculkan hasrat, keinginan akan kearifan kebijaksanaan. Hasrat akan kearifan kebijaksanaan ini bukan menerima nilai yang ada di luar diri kita yang sudah dikunyah oleh orang, tapi didasarkan pada refleksi di dalam dirinya, kesadaran di dalam dirinya. Maka wajar seorang guru kadang dia hanya sekedar menceritakan, dia hanya menyampaikan cerita-cerita yang kemudian maknanya kamu pelajari sendiri. Karena kamu menangkap cerita, karena seorang murid menangkap cerita, dari masing-masing murid itu akan memiliki makna yang berbeda. Nah, gitu. Jadi berfilsafat itu pada prinsipnya adalah filsafat itu berbeda dengan bidang ilmu sains yang memerlukan eksperimen. Tapi filsafat itu adalah, orang yang berfilsafat itu adalah berpikir atau melakukan perenungan rasional, melakukan refleksi rasional secara kritis, radikal atas hal-hal pokok di dalam dirinya. Hal pokok ini yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya dengan Anda misalnya, Anda menganggap bahwa uang hal pokok bagi Anda, itu belum tentu sama misalnya dengan saya bahwa uang adalah hal pokok bagi saya.
maka hal pokok itu selalu dikaitkan pada apa yang dianggap pokok oleh diri kita. Nah, itu yang kemudian dilakukan refleksi oleh diri kita. Jadi itu prinsipnya. Jadi filsafat itu sederhana. Filsafat itu bukan menghafal pikiran-pikiran orang, bukan menghafal kecerdasan-kecerdasan yang diberikan oleh orang, bukan menghafal pemikiran-pemikiran orang lain. Tapi berfilsafat itu adalah menghasilkan dari renungan dirinya, menghasilkan kesadaran di dalam dirinya, bagaimana dia bisa meraih atau mendekati kearifan dan kebijaksanaan. Nah, mari sahabat-sahabat Sanika NIT ini yang berhasrat belajar filsafat, mari mulai sekarang melihat filsafat sebagai pandangan hidup. Jangan hanya melihat filsafat sebagai bidang ilmu. Karena pada dasarnya filsafat itu bisa dipandang sebagai pandangan bidang ilmu, yang kedua sebagai pandangan hidup. Nah, kalau kita memandang filsafat sebagai bidang ilmu, maka kita dianggap cukup berfilsafat dengan menghafal pemikiran-pemikiran para filsuf, menghafal teori-teori filsafat, tapi tidak bisa dipastikan atau dikatakan ia sedang berfilsafat. Orang berfilsafat itu adalah orang yang memandang filsafat sebagai pandangan hidup, yang kemudian bisa dijadikan dasar pada dirinya untuk menjalani kehidupan. Nah, intinya filsafat tidak hanya sekedar sebagai bidang ilmu, tapi berfilsafat harus dimulai dari mengenali diri kita sendiri. Nah, yang susah adalah untuk mengenali diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.